Ya seperti itu mas keluh kesahnya. Wis pokoknya sampai gak duwe apa-apa wis mas, pedodel. Kalau awal mula belajar sih saya lupa, yang pasti saya SMP udah senang, terus otodidak, terus ikut-ikut bengkel Malang yang awalnya dulu ada BMS, terus ke Bova, seperti itu awalnya, seperti itu. Jadi awalnya memang otodidak, suka trek-trekan mulai SMP sama SMA, sampai ikut ke bengkelnya Pak Bo BMS sampai Pak Putra Bovas itu. Ya kalau dibilang kenangnya banyak kenangan banget mas. Dalam segi balapnya ya banyak banget hikmahnya, dalam segi kekeluargaan tuh ya sangat familiar juga gitu. Jadi ya ngomong kenangan tuh ya yang pasti nggak akan lupa sama mekanik-mekaniknya yang dahulu seperti Pak Bowo, terus banyak mas, saya sampai lupa. Cakpul itu ada, bagian datang Cakpul itu ada. Kalau Bovas dulunya kan ikutnya kan road race, ada drag race-nya juga gitu. Ya zaman tahun itu memang udah bumi-buminya Bovas. Zaman itu sampai ke balapan Kemayoran, pertama kali Kemayoran juga itu. Kalau prestasi sih saya lupa. Yang pasti ya banyak prestasi yang diraih lah. Dulu belum ada teknologi seperti sekarang mas, jadinya masih mekanik zaman dulu itu masih mengandalkan feeling. Jadi mulai boarding, noken, dial belum ada. Jadi dulunya memang otodidak, masih pakai feeling semua. Oh latar belakangnya buka bengkel sendiri, awalnya memang saya pamitan, saya keluar karena saya merit posisinya seperti itu. Tahun 2006 merit, saya buka bengkel sendiri, saya rintis. Yang pasti motivasi saya ya ingin sendiri gitu. Kalau ngomong suka dukanya sih, kalau dibilang suka semua orang pasti suka lah mas. Kalau dibilang duka, setiap orang pasti belum bisa nerima duka seperti itu. Ini jeru mas, dibilang duka ini. Kalau dukanya yang pasti ya kerintis sendiri ya, maksudnya ya namanya juga berjuang sendiri ya. Ya seperti itu mas keluh kesahnya. Wis pokoknya sampai gak duwe apa-apa wis mas, pedodel. Kalau pertama kali saya buka bengkel sendiri, awal mulanya saya terjun langsung ke road race. Basicnya ke Matic mas, Matic 130 cc, Matic road race 130 cc tune up. Itu awal mulanya dipegang sama Perisai Racing Malang. Kalau belajar Matic pada zaman seperti itu 2006 itu ya belajarnya masih di Pak Bo BMS, belajarnya awalnya seperti itu. Terus dikembangin sendiri, akhirnya ikut balap, tahu kekurangannya di mana dengan pembalap si A, si B, si C, tahu kekurangan saya di mana. Akhirnya saya belajar sendiri, saya cari sendiri dengan kemampuan sebisa seperti itu ya.
alhamdulillah dulu-dulunya ya pasti juara. Kalau awalnya kejuaraan, terus kedua ada sirkuit di Kenjeran tuh titelnya Motoprix sama Indoprix dulunya, itu Matic, mantasnya masih Matic. Terus terakhirnya Matic Race seri yang di Jawa itu saya ikut. Wah, saya sampai lupa masalah berapa. Yang pasti saya sekali turun, motor yang saya bawa kan ada 3 motor, yang saya pegang kan 3 motor. Jadi ya alhamdulillah pada zamannya sih juara 1, 2, 3 itu pasti. Yang lain mungkin di 5 atau 6 yang seperti itu. Yang pasti masuk di 5 besar seperti itu. Meskipun di detailnya Indoprix ya masuk seperti itu. Kalau di Jawa Timur itu Matic yang terberat ada Apik ARS Tulungagung, terus ada Eko Kowo dari Trenggalek. Terus kalau Jawa Barat itu kalau Matic Race itu zamannya masih Akiang ya kalau nggak salah, itu mekanik-mekanik yang papan atas seperti itu. Kalau beda sih masalah regulasinya beda. Kalau dulu kan masih basicnya ya bener tune up, cuma dengan teknologi material yang masih kebanyakan standar kan, jadi ya bisanya ngembangin dengan bawaan motor standarnya itu. Kalau sekarang kan perangkat-perangkat elektronik udah banyak yang jual, udah banyak yang komplit lah masalah untuk yang motor Matic gitu. Pertama kali untuk yang road race pertama kali ya Perisai itu mas, Perisai Racing Malang itu. Terus untuk yang drag bike-nya pertama kali tahun 2008 itu JART Jatim. Iya. Terjun ke drag bike Satria FU dengan kelas pertama kali dibuka itu bebek 200 mas. Ya, cuma saya udah bikin basic Satria FU. Dengan kompetitor yang lain tuh sama yang paling berat itu Jupiternya Pak Eko Kodok itu. Iya, 6 kali. Pak Eko Kodok. Ya, Jupiter itu. Ya, kalau ngomong belajarnya sih pada awalnya itu memang 2007 saya belajar otak-atik Satria FU basic standar. Jadi mainin ya standar, motor standar bahan bapi sampai motornya enak, buat trek-trekan enak. Itu saya kembangin sama saya konsultasi ke suhu yang dulu. Akhirnya ya ketemu masnya pakem saya, rumus saya. Ya saya kembangin seperti apa yang saya bisa. Kalau untuk sekarang lagi udah mainan MX FFA. Ya, 300 itu. Itu punya motor siapa aja mas? Itu MX-nya punya Giripama. Kalau perkembangan balap di Malang untuk sampai hari ini sih cepat banget mas. Dalam arti pengembangan secara teknologi udah cepat, karena medsos juga akhirnya orang-orang mekanik-mekanik di Malang ini pengembangannya ke teknologi langsung diterapin, meskipun ada efek COVID-19 pun orang-orang kayaknya simpatinya untuk dandani motor pas liburan ini memang malah lebih dandan terus gitu loh. Kalau ngomong inginnya ingin mas, kalau ngomongnya ingin cuma saya kepingin
apa ya, belajar pastinya dulu dari BPI injek 200 injeksi, karena biayanya satu kan karena mahal, keduanya memang potensinya sih prospeknya kedepannya sih bagus, masalah teknologi masih luas banget kalau dibilang injeksi. Nah jadi saya udah punya sih basicnya injeksi dulu waktu di dunia road race. Pertama kali injeksi road race kalau nggak salah 2006 kalau nggak salah, itu udah ada injeksi, kelasnya injeksi dulunya itu kalau nggak saya ingat saya seperti itu. Cuma saya ingin ngepasin hati dulu lah gampangnya. Terus kedua memang harus nyiapin dulu, ya harus siap modalnya, dompetnya dan lain-lainnya juga, gak siap jantungnya pedot mas. Kalau target time sih ya paling bagus mas. Kalau dibilang ngomong target time paling bagus, minta 65 keturutan 65 ya syukur-syukur. 66 wis kebanteran mas kayak gitu. Barusan hidup kata 70 udah bagus ya. Kalau mau target ya semaksimal mungkin aja. Memang masih ada kendala kemarin, memang karena masih baru dengan basicnya Yamaha, masih belum bisa kebaca kekuatan materialnya. Jadi kemarin udah lumayan sih menurut saya, udah saya setting di Klaten juga. Cuma memang nggak tahan mas. Harapannya sih yang pasti bisa bersaing lah sama yang lain. Ya syukur-syukur bisa 5 besar aja ya alhamdulillah. Soalnya kan yang lagi ada kelasnya kan cuma di Jawa Tengah untuk kelas FA nya. Kalau ada orang mau ingin belajar atau menimba ilmu, monggo silakan saja. Saya udah maksudnya welcome aja, terbuka ya. Saya lebih suka karena ada hikmahnya juga. Kalau kita bisa ngajarin ya juga ada hikmahnya, juga ada berkahnya juga, seperti itu mas. Kalau dunia drag harapan kedepannya ya moga-moga ada event-event yang besar itu yang pasti memfasilitasi pemain-pemain lah, karena pemain itu ya raja juga. Jadi bukannya bikin event untuk cari untung, kalau bisa janganlah dengan keadaan seperti ini. Kalau bisa bikin yang event-event yang memang berbasic untuk kedepannya untuk pembalap sama tim sama pemotor lebih baik lagi. Kalau harapannya yang pasti harus lebih baik daripada yang kemarin, kayak gitu mas. Nggak ingin, istilahnya nggak ingin ketinggalan lah sama yang lain. Yang pasti kita bisanya mengikuti, seperti itu. Mengikuti dalam arti bisa bersaing aja udah cukup bersyukur aja. Kalau orang yang paling berjasa selama ini yang pasti ya keluarga saya mas, yang utama itu. Yang kedua ya istri saya mas. Ya ketiga banyak banget mas, dalam arti ya terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama teman-teman, sama anak-anak yang membantu nyupport doa meskipun materi atau doa atau yang lain. Ya yang pasti bojomu semangat tuh, nah, gitu loh mas. Lost doll, oke. Ya pesannya terima kasih pada Pak Putra Bovas, Mas Boni, makasih sama Pak Bowo BMS, terima kasih sama teman-teman dulu yang pernah nyepot saya, pernah yang ngeledekin saya juga. Ya terus terima kasih sama Cak Pul Simbabwe Kemiran juga, terima kasih semuanya.